Kita mulai, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Bapak. Mendengar, Oke, Pak. ya, terima kasih. Sebentar. Baik, sebentar. Dan ini saya record. Oke, saya record ya. Recording in Baik, progress. kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya mohon maaf karena tadi ada urusan mendadak sehingga eh, pertemuannya itu diundur jadi jam 6 gitu ya. Dan saya juga baru ngecek baru saja gitu ya bahwa teman-teman PBO baik A dan B ternyata jam 6 itu free ya, tidak ada crash dengan mata kuliah lain. Oke, materi kali ini sesuai urutan itu ya tadi di sini, nggak ada di sini ya, saya lupa. Urutan materi pada tanggal ini adalah membahas tentang ini ya, koneksi ke database gitu ya. Sebelumnya apakah benar materi ini belum pernah disampaikan? Iya, belum, Bapak. Oke, belum pernah berarti ya. Oke, berarti saya ini ya tidak mengulang materi dari dosen lain ya. Jadi saya melanjutkan gitu ya. Oke, pada materi ini adalah bagaimana kita menghubungkan aplikasi kita kepada suatu database, ya, mengambil data dari database, menyimpan data ke database, ataupun menghapus data dari database, gitu ya. Pertama-tama, seperti yang sudah saya upload di slide, gitu ya, sudah saya upload di MMP kelas A dan B. Ini diberikan tutorial bagaimana tahap-tahapan agar aplikasi kita bisa terhubung ke database, gitu ya. Tapi sedikit perbedaan, gitu ya. Saya tidak punya database Postgre, gitu ya. Di sini di tutorial di sini ya di materi kali ini di PPT disebutkan menambahkan library NPG-SQL. Library ini adalah library yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi sysap kita dengan database PostgreSQL gitu ya. Sedangkan saya nggak punya. Saya punya database adalah MySQL gitu ya. Jadi ini adalah database MySQL. Ini teman-teman mungkin belum tahu gitu ya. Database MySQL itu apa? Ataupun apa ya? Untuk ini database MySQL ini mungkin nanti di semester depan ini adalah database yang dipakai untuk mata kuliah pemrograman berbasis web gitu ya. Pemrograman website itu menggunakan database MySQL. Lalu bagaimana dampaknya? Saya rasa tidak ada dampak besar ya. Seperti ini kok nggak bisa. Bentar. Oh, boleh ya. Saya rasa tidak ada perbedaan yang sangat besar antara codingan atau implementasi sysapnya antara Postgre dengan sysap gitu ya. Antara Postgre dengan MySQL gitu ya. Eh, pada tahap ini teman-teman di sini ada suatu website Nugget gitu ya. Jadi seperti yang ada di PPT, kita diminta untuk membuka Nugget Package Manager gitu ya. Nugget sendiri ada webnya ya. Nah, di webnya itu di nugget.org seperti itu. Ini merupakan kumpulan library-library untuk
aplikasi berbasis .NET ya. .NET itu merupakan framework dari bahasa C# gitu ya. Jadi di PPT di sini kita bagaimana cara menambahkan suatu library kepada aplikasi kita. Di sini kita klik saja ya, kita klik project kita, lalu di sini kita pilih manage NuGet package gitu ya. Nah, misalkan di sini saya sudah membuka aplikasi ini. Saya sudah membuka aplikasi ini seperti yang terakhir saya sampaikan di kelas PPO gitu ya. Caranya bagaimana? Kita klik saja project kita. Ya, di sini nama project saya adalah WinForm App 2. Kita klik kanan. Lalu di sini ada Manage NuGet Package gitu ya. Nah, lalu akan diberikan tampilan seperti ini ya. Di sini ada 3 tab di atas, ada Browse, ada Installed, ada Updates gitu ya. Nah, jika kita ingin menambahkan library baru, kita klik yang Browse seperti ini. Ya, kita klik Browse, maka nanti akan muncul berbagai macam library di bawah. Lalu library mana yang kita install? Nah, jika teman-teman punya PostgreSQL, silakan diinstal, silakan dicari dulu library bernama npgsql, gitu ya. Teman-teman sekarang sudah punya database apa di komputernya? Sudah ada database apa di komputernya? Postgre atau MySQL atau yang lain? Kebetulan mungkin kebanyakan pakai Postgre, Pak. Oh, Postgre ya. Oke. Di Fasilkom mungkin diajarkan Postgre ya. Tapi mohon maaf saya nggak punya Postgre gitu ya. Saya nggak punya Postgre, saya punyanya MySQL gitu ya. Mungkin kalau ini saya terus, oke. Mungkin ini ya, database itu macam-macam database gitu ya. Maksudnya macam-macam database ini adalah mereknya gitu ya. Merek dari database itu ada macam-macam, ada PostgreSQL seperti ini ya. Ada Microsoft ya, SQL Server seperti ini. Ada MySQL, ada Oracle Database. Oracle Database ini miliknya apa sih, pembuatnya adalah Oracle ya. MySQL adalah miliknya Oracle. Postgre ini beda ya, beda, bukan dimiliki oleh, ada perusahaan tersendiri yang memiliki Postgre. Microsoft SQL Server ini miliknya Microsoft gitu ya. MySQL sudah dibeli oleh Oracle gitu ya. Nah, kenapa mungkin saya pakai MySQL, karena ya biasanya gitu ya, kalau zaman sekarang itu jenis aplikasi yang banyak dibutuhkan di pasaran itu adalah aplikasi web dan mobile gitu ya. Aplikasi yang banyak dibutuhkan saat ini gitu ya adalah web dan mobile. Jika pakai web, biasanya jika kita memiliki aplikasi web ya, maka web ini biasanya di-hosting ya, ditaruh, di-upload ke suatu server yang paling murah itu disebut dengan hosting gitu ya. Hosting database-nya adalah biasanya MySQL gitu ya. Hosting yang murah-murah itu database-nya MySQL gitu ya. Makanya saya punyanya yang MySQL gitu ya, karena mungkin banyak kecocokan dengan yang apa, kalau pakai web gitu ya, biasanya database-nya itu MySQL gitu ya. Tapi nggak ada masalah ya. Kenapa? Misalkan di sini saya buka NuGet gitu ya. Ini merupakan halaman di NuGet ya, merupakan halaman yang menjelaskan tentang library npgsql gitu ya. Ini merupakan halaman yang menjelaskan tentang npgsql. Di bawahnya itu ada contoh codingannya gitu ya. Ada contoh codingannya seperti ini.
Lalu pada yang MySQL juga ada contoh codingannya, gitu ya. Mungkin yang perbedaan antara MySQL dengan Postgre itu mungkin di tahap-tahap awal seperti ini, gitu ya. Di tahap-tahap seperti ini, di baris-baris awal konfigurasi codingannya, gitu ya. Oke, kita lihat dulu, misalkan di sini di PPT, ya, di PPT kita lihat ya. Nah, di sini kita saya tadi salah membuka ya, npg SQL, npg SQL, oke ya. Yang di PPT itu adalah library yang ini saya close. Nah, ini ya. Hampir sama ya. Kita menyiapkan suatu constring, connection string gitu ya. Lalu kita membuat objek dari kelas npg SQL connection ya. Hampir sama, kita lihat di PPT gitu ya. Kita praktekkan dulu saja. npg SQL gitu ya. Kita cari. Nah, ini adalah kalau mungkin tadi ada yang kelewatan, bagaimana cara membuka window ini, yaitu pertama kita klik kanan project kita klik kanan, lalu kita klik manage NuGet package ini ya, maka akan terbuka window atau tampilan seperti ini. Lalu kita ketikkan di sini library yang ditunjukkan di PPT gitu ya, npg SQL, kita klik library ini dan kita install saja di sini ya. Versinya mungkin pilih yang terbaru lalu kita klik install gitu ya. Saya install dulu saja meskipun nanti tidak saya pakai gitu ya. Kenapa? Karena saya tidak punya database Postgre gitu ya. Ya, saya nggak punya Postgre ya. Oke, muncul konfirmasi seperti ini bahwa proyek kita akan dimodifikasi, yaitu ada penambahan-penambahan library ya. Ada saat kita menginstal Postgre, maka beberapa library juga turut diinstal. Sekaligus di sini ada library-library lama yang di-upgrade gitu ya, dinaikkan versinya. Saya klik apply. Oke ya, sudah harusnya ya, sudah selesai. Ya, ini sekarang sudah muncul simbol dicentang ya, berarti library ini telah diinstal ke dalam project kita. Nah, saya akan menginstal MySQL juga, ya. MySQL seperti ini. Mana yang belum selesai loadingnya? Kok lama ya? MySQL. Saya stop dulu. Stop MySQL. Ya, mungkin ini ya. Kalau MySQL, saya lupa yang mana tadi. MySQL itu adalah MySQL connector ya. MySQL connector yang ini, gitu ya. Ini saya install dulu. Saya klik apply, gitu ya. Klik apply, sudah ya. Di sini sudah dicentang juga untuk library MySQL connector, gitu ya. Jadi sekarang saya sudah menambahkan beberapa library ke dalam project saya. Oke, jika teman-teman sudah punya Postgre, silakan ikuti tutorial yang ada di PPT gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah menginstal Postgre, library Postgre, kita lanjutkan di slide ini gitu ya. Di sini ditunjukkan pada slide kelima ini ditunjukkan gitu ya, sebuah screenshot dari aplikasi PGAdmin. PGAdmin adalah aplikasi untuk mengelola database PostgreSQL gitu ya. Di sini ada tabel person gitu ya, ada tabel person. Tabel person di sini memiliki beberapa kolom yaitu ID person, nama, email, nomor HP dan seterusnya gitu ya. Ini ada contoh perintah SQL untuk membuat tabel yang
dicontohkan di PPT gitu ya. Silakan kalau silakan dicoba-coba gitu ya. Ini di-copy lalu dijalankan di window atau di kotak query pada Postgre pada PG admin gitu ya. Setelah itu, nah barulah jika kita sudah menyiapkan database-nya, jika kita sudah punya database Postgre, sudah punya tabelnya kita ingat-ingat apa nama tabelnya, gitu ya. Selanjutnya barulah kita berpindah ke project sysub kita, gitu ya. Nah di sini kita lihat ya sama mirip ya, kita membuat objek menggunakan atau dari kelas npg sql connection, gitu ya. Saya contohkan di sini di form 1 ya, di Windows seperti ini. Saya buka code-nya. Nah, di sini ya. Ini saya komen dulu. Saya akan membuat seperti ini ya. Saya ingin memakai apa nih? MySQL connector. Sebentar, saya lihat tutorialnya, saya nggak hafal. Ini ya. MySQL connection seperti ini ya. Ini mungkin di copy saja. Seperti ini. Jika teman-teman pakai Postgre, silakan di copy paste contoh yang ini ya. Contoh ini di copy saja gitu ya. Di 4 baris ini silakan di copy saja. Mungkin ada yang perlu diubah, misalkan seperti user ID dan juga passwordnya dan juga database-nya silakan diubah sesuai dengan kondisi database yang teman-teman miliki gitu ya. Saya akan pakai yang contoh MySQL gitu ya, karena saya punyanya database MySQL. Saya kopas ke sini. Ini mungkin error. Saya hilangkan dulu await-nya kayak gini ya. Di sini kita lihat ya, pertama di contoh MySQL di sini pertama kita diminta menyiapkan yang namanya connection builder gitu ya. Pada connection builder di sini intinya adalah menyusun connection string. Ya, ini saya ubah jadi localhost seperti ini. Usernya adalah punya saya adalah root, passwordnya adalah kosong, dan ini database-nya adalah curriculum gitu ya. Kenapa seperti ini? Karena database saya ada di komputer saya sendiri, ya maka saya pakai localhost gitu ya, atau 127.0.0.1. Database-nya adalah curriculum gitu ya. Passwordnya adalah root, user ID-nya adalah root, passwordnya adalah kosong. Kalau teman-teman pakai Postgre, maka teman-teman ya ini ya servernya adalah localhost ya karena database-nya ada di komputer teman-teman sendiri, portnya 5432, user ID-nya silakan diubah sesuai dengan user ID teman-teman sendiri, passwordnya silakan juga diubah, database-nya toko gitu ya. Ini diubah juga sesuai kondisi teman-teman. Kalau kita lihat lagi di slide sebelumnya, di sini kenapa toko? Karena di sini ya, kita lihat di sini bahwa ini sepertinya dari komputernya Pak Istiadi ya. Pak Istiadi punya beberapa database, ada database GeoDB, ada database IoT, database spasial, dan ada database toko. Dalam database toko ada tabel person, ada tabel peran, ada tabel peran user gitu ya. Nah, makanya di sini kenapa ini toko, karena di komputernya Pak Istiadi ada database bernama toko gitu ya. Oke, kayak gitu. Selanjutnya kita akan menyambungkan connection string dengan object SQL connection gitu ya. Caranya adalah kalau di MySQL cukup seperti ini ya. Mungkin ini saya komen kayak gini. var connection sama dengan new MySQL connection. Lalu pada konstruktornya di sini, pada parameter kelasnya di sini kita berikan connection string gitu ya. Seperti ini connection string. Oke, setelah itu apa? Setelah kita menyiapkan
connection string seperti ini, barulah kita kemudian melakukan query, ya. Melakukan query adalah pertama dengan menyiapkan suatu objek dari kelas SQL comment, gitu ya. Kalau pakai Postgre maka nama kelasnya adalah npg SQL comment. Kalau pakai MySQL mungkin akan berbeda juga ya. MySQL itu ya saya pindah ke sini. MySQL adalah mungkin seperti ini contohnya ya. Saya buka saja, saya anu saja di sini. Sebentar. Mungkin ada teman-teman yang juga sedang nyoba. Kalau seperti ini, apakah ada masalah? Tidak ya. Oke, saya mana tadi? Saya seperti ini, connection, create comment, gitu ya. Sebentar. Saya sering pindah-pindah dulu. Var comment, ini ya. Connection, create comment, seperti ini ya. Jadi ini contoh di MySQL. Kalau pakai MySQL dicontohkan seperti ini, var comment sama dengan connection dot create comment, gitu ya. Jadi ini adalah connection, object connection merupakan objek dari kelas MySQL connection, lalu kita membuat objek comment, gitu ya. Kalau Postgre hampir sama, gitu ya. Di sini membuat objek komennya dulu, lalu kemudian dikaitkan, ya, dikaitkan atau disambungkan dengan objek connection. Caranya adalah cmd.connection sama dengan connection, seperti itu. Nah, itu persiapan untuk melakukan query. Selanjutnya adalah kita membuat query itu sendiri, gitu ya. Query itu sendiri. Query itu sendiri, misalkan di sini dari slide ini, dari PPT ini, query-nya adalah select bintang from user.person, gitu ya. Users.person. Bagaimana dengan saya? Saya database saya adalah di sini, gitu ya. Saya punya database kurikulum, di dalamnya ada beberapa tabel, ada tabel bahan kajian, ada tabel JPL, ada tabel indikator JPL, dan seterusnya. Saya akan coba pakai tabel bahan kajian, gitu ya. Maka saya menuliskan var SQL select bintang from bahan kajian, seperti ini. Seperti ini. Kemudian apa? Setelah kita membuat string SQL, ya, perintah SQL jadi tulis dalam bentuk string. Selanjutnya adalah kita sambungkan, ya, kita sambungkan string SQL kita ke dalam atau kepada variabel CMD atau SQL comment di sini ya. Oke, comment, gini ya. Comment text adalah SQL seperti ini. Lalu comment type seperti ini, apakah ini juga sama di MySQL? Oh, tidak perlu ya di sini, tidak sama. Di sini contohnya mungkin agak lebih kompleks. Saya tidak contohkan seperti ini. Saya akan contohkan mungkin seperti di PPT, ini ya. Lalu di sini ada apa di sini? SQL data adapter, gitu ya. Ada SQL data adapter. Nah, ini yang keyword-keyword penting yang harus dipahami, gitu ya. Jadi pertama di sini, saya ulangi lagi dari awal mungkin ya, ini menyiapkan koneksi database, gitu ya. Menyiapkan konfigurasi untuk terhubung. Lalu di sini ada connection.open, di sini berarti ada proses menghubungkan ke database, gitu ya. Setelah itu, jika sudah terhubung ke database, barulah kita menyiapkan dulu objek comment, ya, comment CMD. CMD ini kita isi dengan perintah SQL seperti ini, ya. Ini untuk mengisi perintah SQL ke dalam CMD, ke dalam SQL comment. Setelah itu untuk menjalankan dan memperoleh hasil query adalah dengan membuat ini ya, SQL data adapter, atau kalau pakai Postgre adalah npg SQL data adapter, gini ya. Lalu kita masukkan variabel comment CMD ke dalam parameter konstruktornya, gitu ya. Kita coba.
Di sini kalau di sini mungkin, contohnya agak beda, saya contohkan seperti di PPT gitu ya, semoga bisa. Eee, var adapter gitu ya, new MySQL data adapter gitu ya. Saya pakai MySQL data adapter. Kenapa? Karena database saya adalah MySQL. Kalau database teman-teman pakai Postgres, silakan dicontoh atau mencontoh dari PPT. Di sini NPG SQL data adapter. Lalu kita masukkan di sini adalah komen, gini ya, seperti ini. Nah, lalu di sini ada DA fill DT. Kok DT ini ya? DT itu apa DT? Oh ini DT ya. DT adalah data table ya. Kita apa itu data table? Kita pakai saja gitu ya. Nah, baru kita pelajari nanti. DT seperti ini, lalu DT apa tadi? DA fill DT ya. Adapter fill DT. Nah, gini ya, ada autocomplete-nya dari Visual Studio. Adapter fill DT ya. Hasil query ini akan dimasukkan, disimpan ke dalam variabel DT. DT itu adalah data table, gitu ya. Lalu seperti apa? Di sini kemudian selanjutnya adalah kita dispose, kita buang isi dari CMD, kita dispose, kita hancurkan, kemudian koneksinya kita close, gitu ya. CMD-nya, komennya kita dispose seperti ini, kemudian connection-nya kita close, close adalah close ya. Nah, di PPT dicontohkan itu ada blok try catch ya, try seperti ini, dan ini adalah tutupnya seperti ini, catch exception, oke seperti ini. Lalu apa nih? Return DT. Oh, ada return DT-nya ya. Ini saya buat seperti ini ya. Jadi kayak gini kira-kira. Ini saya taruh, mungkin contoh ini kurang bagus karena ini saya taruh di konstruktor di sini. Mungkin saya pindah ke dalam suatu function gitu ya. Saya akan membuat function mungkin void dulu gitu ya. Baca database MySQL seperti ini, dan ini saya cut, ini ya, saya cut, saya taruh sini. Seperti ini, lalu di sini mungkin saya apa ya? Show data di sini mungkin saya contohkan seperti ini aja ya, seperti di atau gimana ya? Ini contoh select show data langsung di seperti ini. Oh enggak, saya langsung ini aja ya. Saya langsung query di sini. Saya langsung tambahkan di sini gitu ya. For apa tadi? For i0 di terus gitu ya. For integer i0 i kurang dari dt dot rows i plus plus. Ya ini berarti kenapa error di sini? Rows count, dot count, count gini ya. Kemudian di sini mungkin saya kopas. Oke, ini saya hapus beberapa. Kenapa? Karena tidak semua kolom ini ada di database saya ya. Database saya itu kolomnya adalah ada kolom ID dan name, gitu ya. Ini adalah ID dan ini adalah name seperti ini. Kemudian ini saya panggil di sini. Ya, oke ya. Jadi saya coba dulu apakah ini berhasil atau ada error, gitu ya. Saya belum nyoba sebelumnya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sampai di tahap ini? Ini mana nih? Komen call stack. Aduh ini mana? Ada comment window, ada output. Di mana nih ngeprintnya? Kok nggak muncul di sini ya? Bentar, bentar, saya di PPT-nya apakah ada keterangan?
Ini di mana ya ini ya? Melihat ini di mana ya? Ada yang tahu? Data, Istiadi, dan seterusnya, comment window, output, all stack, nggak ada ya di sini ya. Ini adalah form 1, dan saya menulis ini di form 1 ya. Ada database MySQL. Oke, saya breakpoint saja. Di mana nih? Masih. Oke, apa nih? Caranya adalah gimana ya? Di sini, oh di sini ternyata ya. Oke, saya lupa. Di sini saya taruh bulat-bulat kayak gini. Ini adalah breakpoint gitu ya. Ini disebut dengan breakpoint atau titik berhenti gitu ya. Itu titik apa namanya ya? Namanya breakpoint gitu ya. Ini gunanya untuk mencari kesalahan gitu ya, mengecek mana yang salah, mana yang benar gitu ya. Oke, seperti ini saya jalankan lagi, apakah ini jalan, apakah ini, oh ini dieksekusi ya, jalan ya. Lalu saya tekan continue, membuat object connection, lalu membuka koneksi ke database, sukses ya, kemudian membuat objek comment, lalu membuat SQL, dihubungkan ke comment, lalu membuat data table, menjalankan query-nya, lalu dimasukkan ke dalam data table ya. Kayak gini. Iya, harusnya ini di print ya. Di print kemana tapi ya? Console write. Ada yang tahu teman-teman mungkin? Saya kok nggak melihat ini ya, di mana ini hasilnya ini. Saya hapus. Iya, ini command window di sini nggak ada apa-apa. Gimana ya? Ada yang tahu mungkin teman-teman? Saya nggak ada. Gimana ya? Mungkin langsung saya tampilkan ke tabel mungkin ya. Ini saya hilangkan dulu. Ya ini adalah breakpoint gunanya untuk mendeteksi kalau ada error. Kita nggak perlu bolak-balik ngeprint gitu ya. Tapi cukup kita kasih breakpoint, nanti diurus oleh Visual Studio-nya gitu ya. Oke, mungkin akan saya pakai cara seperti ini. Data grid view akan ini saya komen saja. Ini saya mana nih komen, gini ya. Lalu di sini data grid view columns ini add gimana tadi? Add ini name bener kayak gini ya. Oke lah. Kode ini ya. Ini adalah nama atau mungkin deskripsi ya, nanti aja deh ini. Lalu kita masukkan ke sini data grid. Data grid view rows add new object seperti ini. Ya ini cara yang mungkin kurang elegan gitu ya, tapi ini ya pokoknya bisa menunjukkan bahwa ini bekerja gitu ya. DT rows pada indeks ke I atau baris ke I dan kolom name seperti ini. Dan ini adalah kolom ID. Seperti ini. Oke, saya jalankan. Semoga nggak error. Ini saya hilangkan breakpoint. Oke ya. Saya nggak bisa memunculkan di terminal atau di command prompt hasil printnya tadi ya. Ini saya nggak tahu ini munculnya di mana. Ya saya nggak tahu, gitu ya. Tapi langsung saja saya tampilkan di
data grid view gitu ya. Nah, kita lihat di sini data grid view-nya ada menampilkan BK01, ini bukan nama sebenarnya. Nah, seperti ini ya, dan BK01, BK02, filsafat pertukaran BK03 dan seterusnya gitu ya. Mungkin ada ditanyakan dari teman-teman tentang sampai tahap ini? Ya, saya pakai MySQL ya. Mungkin ada yang ditanyakan. Gimana? Ada yang tanyakan apa enggak? Apakah paham semua? Ya, ini kemudian saya lanjutkan. Ini contoh insert gitu ya. Contoh insert. Eh, di sini ya lagi-lagi menyiapkan object connection gitu ya. Lalu disetting dengan connection string, constr, lalu dikaitkan ya. Dikaitkan antara constr dengan connection dengan cara seperti ini, connection string sama dengan constr. Lalu membuat data table dan seterusnya gitu ya. Ini adalah untuk insert ya, insertnya berarti perintah SQL-nya diganti dengan perintah SQL insert, yaitu insert into, tabelnya apa, lalu ini akan diinsert ke kolom-kolom mana saja dan seterusnya gitu ya. Lalu value untuk kolom nama, value untuk kolom email, value untuk nomor HP dan seterusnya ini kita memakai apa di sini ditunjukkan pakai ini ya, string format gitu ya. Jadi nanti value ini kenapa kita harus pakai string dot format, karena ini untuk mencegah kalau nggak salah ini ya, mencegah SQL injection mungkin ya, biar aman. Oke, ini kita tiru gitu ya. Saya tadi di sini mana nih yang kemarin saya buat seperti ini ya. Ini mungkin bukan nama tapi adalah deskripsi seperti ini. Oh, tidak berubah ya. Berarti yang ini berarti. Deskripsi seperti ini. Ya, ini ya, deskripsi gitu ya. Kolomnya sudah berubah jadi deskripsi. Ya, kayak gini. Ini ada sekitar ada banyak baris ya. Mungkin saya pilih database yang tidak banyak, mungkin aja CPL ya. CPL karena nggak terlalu banyak barisnya, saya ubah di sini CPL. CPL ini ada kode dan deskripsi. Kode ini adalah deskripsi ini ya. Di dalam tabel CPL gitu ya, di komputer saya itu tabel CPL hanya punya 2 kolom, yaitu kolom kode dan kolom deskripsi gitu ya. Ini saya komen saja karena saya nggak tahu ini muncul di mana, saya komen gitu ya, karena tidak berguna juga. Saya jalankan. Oke, sekarang ini berisi CPL-CPL gitu ya. CPL, capaian pembelajaran lulusan gitu ya. Ini tentang kurikulum di Fasilkom gitu ya. Database tentang kurikulum gitu ya. Seperti ini. Lalu selanjutnya adalah kita insert. Oh ya, saya tadi mau insert. Insert itu pakai tombol ini kemarin. Nah, di tombol ini muncul window baru. Ini saya ubah saja untuk dapat mengentrikan data CPL gitu ya. Mungkin saya membuat window baru. Caranya adalah seperti ini. Add form, mana form ini. Windows form agak lama. Windows form tambah CPL. Add. Oke, seperti ini. CPL cuma punya CPL itu hanya punya 2 kolom, kolom kode dan kolom deskripsi, sehingga di sini saya akan membuat ini mana nih? Kok nggak ada. Saya akan membuat 2 inputan. Ini adalah
toolbox. Nah, ini toolbox muncul. Kok toolbox ya? Toolbox ini saya hide dulu. Nah, ini ada apa kemarin? Button mungkin, button untuk menyimpan label, ya, label kode, lalu deskripsi seperti ini. Oh ya, kalau tampilan komputer saya terlalu kecil, silakan di zoom ya, digedein view-nya di aplikasi Zoom teman-teman, gitu ya. Ini adalah apa kemarin untuk inputan text box ya kalau nggak salah ya, text box seperti ini, text box saya ganti namanya text box ini, mana permukaan text box. Nah, ini text box 1 tx kode ya, saya ini adalah saya ganti namanya jadi tx deskripsi. Lalu ini saya ingin multi-line agak panjang. Gimana caranya agak panjang? Cursor line. Nah, sebentar, saya cari-cari multi-line true ya. Saya true-kan. Nah, mungkin kayak gini. Ini adalah teks simpan seperti ini. Kemudian saya ingin jika tombol ini, tambah data ini diklik, saya ingin menampilkan tambah CPL, gitu ya, tambah CPL seperti ini. Maka ini nggak usah, gitu ya, nggak usah. Ini saya modifikasi yang kemarin ini nggak perlu. Terus kemudian bagaimana? Caranya adalah kita panggil lagi fungsi ini ya, baca database, gitu ya. Baca database MySQL seperti ini. Ini yang saya copy. Yang kemarin biar kalau tombol ini disimpan biar bisa menutup sendiri dan mengirim sinyal adalah ya, this dialog. Oke. Oke, kita coba dulu. Ini masih belum bekerja form insert-nya, hanya saja untuk menguji apakah ini jalan atau tidak ya. Oke, masih kok belum berubah ya. Ini form 1 kan, form 1 codes tambah GL kok nggak berubah tadi. Sebentar. Oke, saya lanjut. Ini kok nggak berubah, tambah JPL nggak berubah ya. Oke, sudah berubah ke sini ya. Oke, tombol simpan kalau saya klik harusnya menutup window tambah JPL, gitu ya. Dan sekarang kita lihat isi dari tabel di window ini, kolomnya sekarang ada 4, row-nya ada 22 ya. Berulang seperti ini. Kenapa seperti itu? Karena ini setiap kali membaca database gitu ya. Setiap kali fungsi ini dipanggil, maka akan menambahkan kolom sebanyak 2 dan akan menambahkan baris-baris ke dalam tabelnya gitu ya. Maka ini perlu ditangani. Data grid view columns clear gitu ya. Dan data grid view rows clear. Nah, seperti ini.
Oke, seperti itu. Ini saya jelaskan lagi. Oke, seperti ini ya. Tetap nggak berubah. Oke. Sekarang bagaimana cara menginsertkan data ke dalam database dari form ini gitu ya. Maka di sini mungkin saya buat fungsi void simpan ke database ya. Ini panggil dulu simpan ke database. Di sini ngapain? Nah, di sini kita ngopi konfigurasi dari ini ya. Kita copy konfigurasi ini sampai mungkin dengan try gitu ya, atau sampai cmd. Tanpa cpl. Oke, kayak gini. Lalu setelah membuat komen, kita lihat gitu ya. Connection sudah, connection string sudah, dihubungan sudah, lalu data ini insert ya. Data table, insert into. Nah, sekarang kita ini nanti saja. Ini ya perlu sini, perlu ya. Membuat komen ya setelah di connection open, kemudian membuat komen. Komen di connection dengan komen dikaitkan dengan connection, lalu komen dikaitkan dengan perintah SQL-nya gitu ya. Lalu dipanggillah execute non-query, dispose, dan close seperti itu ya. Oke, kita coba seperti ini, read comment gitu ya. Lalu saya membuat perintah SQL-nya, insert into JPL, kolomnya adalah kolom kode dan apa tadi? Kolom kode dan deskripsi. Deskripsi. Values ini pakai petik gini ya, kurung kurawal 0, kurung kurawal 1. Kemudian SQL sama dengan string format seperti ini. String format, kita lihat format variabel stringnya apa, kemudian nama, email, dan alamat ya. Jadi di sini adalah SQL, lalu namanya apa, kita dapatkan dari tx kode ya, tx kode dot text, tx deskripsi dot text seperti ini seharusnya ya. Komen apa tadi? Saya lupa. Comment text. Comment text sama dengan SQL. Seperti ini harusnya ya. Comment text SQL lalu execute non-query. Comment execute non-query. Seperti ini. Selanjutnya adalah dispose dan close ya. Apa tadi yang di dispose? Comment dispose connection close ya. Oke, seperti ini seharusnya cukup. Ini apa ada error? Ini apa nih? Ini sudah cukup ya. Oke, kita coba seperti ini ya. Oke, ini kondisinya ada CPL 01 sampai CPL 12. Saya akan membuat contoh baru ya, CPL 12 ini ya. Ini adalah CPL ke-12. Kita coba. Ya, sudah masuk di sini ya. Di baris paling bawah ada CPL 12 ya. Kalau kita cek di database di sini, maka CPL 12 juga sudah masuk ke dalam database di sini gitu ya. Ada pertanyaan dari teman-teman sampai tahap ini?
nggak ada. Sebentar. Oke, saya mulai lagi. Mungkin di sini mungkin saya ini ya, saya di sini juga apa? Ini adalah Visual Studio. Visual Studio itu disebut juga IDE, ya, Integrated Development Environment, gitu ya. Nah, di Visual Studio itu disediakan juga database bawaan, gitu ya. Caranya kita di sini kita klik tombol view, lalu di sini ada server explorer, gitu ya. Nah, di sini tampilan seperti ini ya, data connection dan server. Mungkin di sini saya contohkan database yang lain, gitu ya. Bukan PostgreSQL, bukan MySQL, tetapi adalah SQL Server versi light, gitu ya, versi LITE, versi ringan, gitu ya. Di sini ini adalah server explorer. Untuk membukanya kita bisa menu view, lalu server explorer, gitu ya. Di sini di data connection saya klik kanan, saya klik add connection. Nah, muncul seperti ini. Pada tampilan seperti ini kita bisa pilih ini ya, mungkin ini yang tampil pertama kali di komputer teman-teman. Di sini kita pilih Microsoft SQL Server Database File, kayak gini ya. Lalu kita klik OK. Kemudian di sini yang perlu kita isi adalah database file name, gitu ya. Database file name ini untuk menentukan di manakah file database-nya, ya. Nah, kita akan membuat file baru sebagai database untuk aplikasi ini. Ini saya sekarang berada di dalam folder project saya, ya. Di sini Windows Form Apps 2, lalu saya masuk lagi di sini. Nah, di sini saya membuat file baru, saya beri nama MyDB, gitu ya. MyDB, saya tekan open. Nah, seperti ini. Lalu di situ kita klik OK saja. Nah, di sini ada konfirmasi bahwa filenya tidak ada, does not exist. Apakah ingin dibuatkan? Saya pilih ya, gitu ya. Nah, oke, di sini sudah muncul item baru, objek baru, mydb.mdf. Ini sekaligus ada juga di project kita ya, mydb.mdf dan mydb_log.ldf, ya. Ini merupakan database SQL Server. Nah, ini database ini kosongan, belum ada tabel sama sekali. Kita bisa membuat tabel baru, misalkan di sini kita expand ya, kita expand, kita pilih tabel, kita klik kanan, kita pilih add new table. Nah, seperti ini. Ini belum saya coba sepenuhnya, gitu ya. Jadi mungkin ada agak lama ya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini ini adalah tampilan untuk membuat membuat tabel baru. Saya akan samakan dengan tabel CPL di database MySQL saya. Ini adalah varchar, ini adalah deskripsi, ya. Deskripsinya adalah varchar juga, tetapi panjangnya adalah 500, ya. Kode adalah primary key, ya. Kode itu adalah primary key. Di sini benar ya, primary key. Dan tabelnya saya ingin beri nama CPL2. Ya. Setelah itu, agar database ini dibuatkan,
maka perlu saya tekan tombol update di sini. Ya. Kemudian update database. Nah, sudah selesai. Kita refresh dulu di sini, kita klik kanan, refresh, dan di sini ada di dalam tabel ada sebuah tabel ya. Kalau kita buka isi dari tabel ini masih kosong, gitu ya, masih kosongan. Oke, lalu bagaimana caranya kalau kita ingin memakai database MDF ya, database SQL Server versi Lite di sini. Caranya adalah kita ganti kelasnya ya. Jadi di sini ini akan saya buat fungsi baru baca DB SQL Server seperti ini. Untuk di sini untuk SQL Server kita memakai tidak pakai library tambahan dari NuGet gitu ya, karena sudah bukan sih, kita tetap perlu menginstal library tambahan dari NuGet gitu ya. Tapi saya contohkan di sini SQL Connection. Nah, di sini SQL Connection seperti ini. Mungkin langsung saja di sini pada konstruktornya di sini ini bisa kita ada beberapa overload ya. Pertama tanpa parameter, yang kedua bisa kita langsung berikan connection string. Lalu yang ketiga ada connection string plus SQL credential ya. Mungkin saya langsung tampilkan di sini, saya tambahkan di sini connection string. Seperti apa connection string dari SQL Server versi Lite di sini? Kita bisa klik di sini ya, kita klik mydb.mdf, lalu di sebelah kanan bawah di sini ada connection string. Nah, ini bisa kita copy. Ya, ini bisa kita copy seperti ini dan kita taruh di aplikasi kita. Ya, jadinya seperti ini ya, data source, local DB, MySQL DB, attach file name, dan seterusnya. Ya. Nah, ini seperti ini. Kita lanjutkan dulu. Mana tadi? Di sini ya, kita lanjutkan dulu. Kemudian ini kita open. Kita copy saja. Seperti ini. Apakah bisa? Oke ya. Comment. Apa nih comment? Oh, bukan. Connection, create comment. Bukan. Kenapa comment tidak ada? Comment is not null. Maksudnya apa ya? Oh, bukan. Ini SQL data adapter. Nah, gini ya. Kita pakai SQL Server di contoh ini, maka segala MySQL-nya atau PostgreSQL-nya kita ganti dengan SQL biasa gini ya. Oke, seperti ini, dan ini saya ganti dengan baca database, baca DB SQL Server. Saya belum nyoba sebelumnya apakah ini error atau tidak, kita jalankan saja. Semoga nggak error. Oh tidak. Apa nih? Kosongan. Mungkin saya apa nih tanpa kosongan ya, database clear. Apakah ada error? Database SQL Server connection open. Oh ini mungkin salah ya, CPL2. Nah ini ya, muncul kolomnya. Di sini mungkin ya ini ya tadi error ya. Oke, sudah ini berhasil, tidak error ya. Jadi saya mencontohkan pakai database yang disediakan oleh Visual Studio ya, yaitu database SQLite Server. Mungkin kalau diulang lagi di sini bisa ini ya, dengan cara membuka Server Explorer,
Lalu di sini muncul seperti ini. Pada data connection kita klik kanan add connection. Nah, mungkin kalau kondisi awal belum pernah pakai, mungkin tampilannya seperti ini. Kita pilih Microsoft SQL Server Database File, ya. Lalu setelah itu kita klik browse, lalu kita cari filenya di mana atau kita buat baru filenya, gitu ya. Misalkan di sini saya membuat file baru, ya ketik saja, langsung ketik saja namanya, ya, MediB2 dan seterusnya, gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan mengubah juga di tambah di sini, tambah JPL. Di sini saya akan buat baru, ya, void simpan ke SQL Server. Seperti ini saya copy dari sini, gitu ya. Nah, seperti ini adalah SQL connection. SQL connection. Kayak gini. SQL connection masih error. Ini ada bola lampu, kita klik saja. Kita pilih using, gini ya. Kita perbaiki importnya, using Microsoft Data SQL Client, gitu ya. Ini kenapa error? Oh, ini bukan. Connection string-nya kita copy dari sini. Kita copy dari sini. Nah, seperti ini. Insert JPL2 seperti ini ya, cukup ganti seperti ini. Lalu ini saya ganti ke simpan SQL Server. Oke, saya jalankan. Database SQL Server saya masih kosongan ya, masih kosong. Saya akan tambahkan baru, misalkan JPL 01 ini adalah JPL 01. Ini ya, saya klik simpan. Oh, salah. Setelah klik simpan, saya membaca database MySQL. Oke, saya perbaiki yang di sini. Di manakah tadi? Di sini ya. Baca database SQL Server. Oke, ada satu ya, hasil insert pada proses sebelumnya. Oke, saya buat baru JPL02, JPL kedua. Gini ya. Saya klik simpan dan masuk ya di sini. Oke, jika kita buka lagi database kita di Server Explorer, di sini saya klik kanan Show Table Data, mungkin masih 0, kita refresh. Nah, di sini ya, ada 2 row, ada 2 baris ya di database MDF ini. Ya, seperti sebelumnya ada pertanyaan dari teman-teman? Jika ini saya buka di project saya, ada di mana ya? Di dokumen Visual Studio. Kok nggak di sini? Di mana ya? Oh, bukan di sini. Code sesab WinForm F2, kemudian di dalamnya lagi. Nah, di sini ini adalah file project saya ya. Nah, ini adalah database SQL Server versi Lite ya. Ukurannya 8 mega gitu ya. Seperti ini. Ini kalau pakai database SQL Server versi Lite gitu ya. Untuk ngutak-ngatik database ini sudah disediakan tools-nya oleh Visual Studio ya. Jadi mau nambah kolom, mau ngedit-ngedit tabel, mau nambah tabel, hapus tabel, ini bisa dari sini langsung. Tidak perlu aplikasi PostgreSQL, PGAdmin, nggak perlu PostgreSQL, nggak perlu MySQL ya. Cukup bermodalkan Visual Studio gitu ya. Kemudian di sini ada contoh update
ya, contoh update untuk mengupdate tabel, mengupdate suatu data di dalam tabel gitu ya. Ini hampir sama. Ya sama ya, intinya sama, yaitu kita membuat connection dulu, lalu kita tentukan connection string-nya seperti apa, kita kaitkan, lalu kita siapkan perintah query-nya, ya. Jika ada perlu apa di sini, mengisi parameter, mengisi value ke dalam query-nya, kita bisa pakai seperti ini ya, string query, lalu kita format gitu ya, query-nya di format. Lalu seperti biasa kita membuka blok try catch ya. Di dalamnya kita open dulu database-nya, kita sambungkan ke dalam database, lalu kita membuat objek comment. Di dalam comment kita kaitkan dengan perintah SQL-nya, lalu kita jalankan perintah execute non query gitu ya. Dispose lalu di dispose lalu close ya. Ini jangan sampai lupa, dispose dan close. Seperti itu. Kalau untuk hapus ya sama, perintahnya adalah delete from, yang tadi update itu adalah update tabelnya apa, ya, lalu set, lalu kolom-kolom apa saja yang ingin diubah, lalu where, ya, lalu kriterianya apa saja, ya. Kalau delete, perintahnya adalah perintah SQL-nya adalah delete from, tabelnya apa, lalu kriterianya apa saja, gitu ya. Di sini apa di sini? Ini contoh pendekatan OOP gitu ya. Pendekatan OOP apa nih maksudnya? Saya kurang tahu maksud dari slide ini ya. Ini intinya bahwa kita membuat kelas tersendiri ya. Segala operasi create, update, delete itu tidak kita handle satu persatu di dalam file CS di sini gitu ya, file .cs di sini. Di sini kan masih campur aduk gitu ya. Ini adalah tentang form, tentang Windows Form, tentang tampilan suatu GUI. Lalu di sini dicampur adukan dengan membuat connection string, membuat perintah SQL, dan menjalankan perintah SQL, membaca hasil query, dan seterusnya. Ini campur aduk jadi jadi satu semua. Nah, kalau di sini maksudnya adalah segala kerumitan, segala apa tadi, membuat object connection, membuka apa tadi, membuat komen dan seterusnya ini disimpan dalam satu kelas tersendiri, gitu ya. Misalkan di sini dibuat SQL DB helper, gitu ya. Kemudian di sini ada pembahasan tentang apa nih, NPGSQL adalah penyedia data.NET open source untuk PostgreSQL. Jadi di sini ini merupakan library yang menyediakan fungsi-fungsi untuk berinteraksi gitu ya, terhubung dan berinteraksi dengan server PostgreSQL. Kalau tadi saya contohkan pakai MySQL apa tadi, MySQL connection, MySQL yang lain ya, itu khusus untuk database MySQL. Kalau tidak ada embel-embelnya di depan, tidak ada prefix lain di depan, hanya SQL connection, hanya SQL adapter, maka ini biasanya terhubung atau akan berkomunikasi dengan database SQL Server milik Microsoft, gitu ya. SQL Server adalah database buatan Microsoft. Kalau database lain mungkin seperti yang tadi bisa kita lihat, di depannya pasti ditambahi kata-kata tertentu ya, misalkan di sini MySQL, kalau Postgre itu ya NPGSQL dan seterusnya. Exception handling tadi itu try and catch tadi ya, block try catch gunanya adalah untuk menanggapi, untuk mengelola jika sewaktu-waktu aplikasi itu error di luar kendali kita, di luar prediksi kita ya. Misalkan
seperti ini gitu ya. Misalkan saya pakai yang ini aja. Misalkan ini ya, saat saya mengembangkan aplikasi ini sudah saya pastikan, sudah saya jamin ini error, ini tidak error ya, ini pasti oke. Tapi di sini dicontohkan pakai try catch gitu ya. Ini berguna jika sewaktu-waktu ada kondisi yang tidak sama dengan saat kita mengembangkan aplikasi ini. Misalkan database-nya terhapus, gitu ya. Misalkan database-nya itu nggak ada, misalkan tabelnya itu salah, namanya sudah berubah. Nah, maka aplikasi kita kalau pakai try catch itu tidak akan crash, gitu ya. Tidak tidak akan crash, tetapi mungkin datanya yang tidak terbaca. Nah, ini exception handling mungkin perlu jam terbang biar menguasai exception handling. Ya, try catch mungkin ada sebuah blok tambahan lagi yaitu finally. Ini ya hampir sama kayak di Python gitu ya. Ini contohnya try catch, lalu kalau pakai finally seperti ini try catch lalu finally kayak gitu ya. Contoh misalkan di sini ya, misalkan contoh di sini kita mengambil elemen dari sebuah array atau list pada indeks tertentu ya. Gunanya try catch adalah jika misalkan kita mengakses array yang indeksnya itu tidak ada atau di luar jangkauan, maka di sini try catch akan membantu kita menangani error-error tersebut ya. Finally tidak saya bahas. Lalu di sini ada keyword ref dan keyword out. Di sini gunanya adalah contoh di sini ya, ini adalah out. Misalkan di sini contoh ada variabel g, integer g, tapi kita ingin nilai untuk variabel g itu ditentukan oleh fungsi lain. Ya, misalkan di sini ada void sum. Ya, pada sum di sini dia mengupdate atau mengisi nilai, mengassign nilai kepada variabel g, gitu ya. Maka contoh di sini saat di print console write line sum of the value is 160 gitu ya. Itu mungkin sesuatu yang perlu mungkin apa ya, tidak terlalu sering tapi mungkin bagus jika kita tahu peran dari keyword out dan peran dari keyword ref gitu ya. Nanti bisa dibaca sendiri gunanya untuk apa. Ini ada tugas seperti ini ditentukan di sini pakai PG admin, tapi kalau dari saya tidak harus PG admin gitu ya. Mau database apapun boleh gitu ya. Pakai SQL Server versi Lite juga boleh gitu ya, tidak masalah. Tapi kalau pakai PG admin, database-nya hanya ada di komputer teman-teman gitu ya. Kalau pakai MySQL juga database-nya itu tersimpan di komputernya teman-teman. Kalau pakai SQL Server, maka database-nya bisa juga diupload ke MMP ya. Misalkan di sini, misalkan nanti ya teman-teman misalkan ngerjakan itu pakai SQL Server Lite gitu ya. Maka ini bisa di-zip semua termasuk database-nya juga gitu ya. Termasuk dua database ini bisa disertakan. Seperti itu. Kalau kita pakai SQL Server versi Lite. Ada pertanyaan sampai di sini dari teman-teman? Nggak ada? Oke, nggak ada. Yang ini tentang ORM, Object Relational Mapping. Ini tentang apa ya ini ya? Ini intinya begini ya. Intinya adalah tadi saya mencontohkan query itu dengan cara bertele-tele kayak gini ya. Yaitu kita membuat connection string, kita membuat
object connection yang dikaitkan dengan connection string, lalu kita membuka koneksi, lalu kita menyiapkan perintah SQL, perintah query SQL, ataupun insert, ataupun update, ataupun delete, lalu kita menjalankannya menggunakan adapter, ya, lalu kemudian kita iterasi dan seterusnya. Nah, kalau pakai ORM katanya itu tidak apa ya, lebih enak gitu ya, lebih enak. Di sini dicontohkan pada ilustrasi ini bahwa bagaimana sih ORM itu, yaitu kita membuat kelas yang namanya sama dengan tabel, lalu kelas tersebut memiliki atribut-atribut, memiliki variabel-variabel yang sama persis dengan kolom-kolom yang ada di dalam tabel, yang ada di dalam tabel database gitu ya. Lalu segala kerumitan seperti insert, update, delete, select, dan seterusnya itu di-handle, dilakukan oleh suatu library yang disebut sebagai ORM gitu ya. Tapi sepertinya ini tidak dibahas, mungkin terlalu dini gitu ya, untuk membahas ORM di pertemuan ini gitu ya. Jadi misalkan contoh ya, misalkan ORM itu seperti apa, misalkan kita mau mencari ya sebuah baris dalam tabel user yang kolom ID-nya bernilai 20 gitu ya. Maka dengan ORM kita tidak perlu menuliskan perintah query seperti ini ya. Nah, ORM nantinya ini dicontohkan ya, mungkin nanti kita kalau mau melakukan query seperti ini, kita nggak perlu nulis query sepanjang ini, kita cukup memakai variabel atau kelas ya, kita panggil get by ID 20 ya. Maka perintah ini otomatis akan diterjemahkan oleh si ORM. Nah, ORM sendiri di berbagai bahasa macam-macam, ya misalkan di .NET ini ada ORM bernama Entity Framework, yang terkenal adalah Entity Framework gitu ya. Misalkan kita lihat Entity Framework ini tadi mana ya? Oh, nggak ada. Entity, gini ya. Entity Framework. Nah ini Entity Framework. Coba kita lihat ya di sini ya. Library Entity Framework ini secara total telah di-download 800 juta kali gitu ya. Setiap harinya rata-rata library ini di-download sebanyak 300.000 kali gitu ya. Bandingkan dengan Postgre. Postgre rata-rata setiap harinya di-download sebanyak 57.000 kali. MySQL ini bukan ya, ini yang MySQL lebih rendah lagi ya. MySQL tiap harinya rata-rata di-download 31.000 kali. Ya, jadi pakai ORM itu sangat membantu, ya, sangat membantu dalam mengerjakan pembuatan aplikasi, gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak perlu nulis berbaris-baris kayak gini ya. Kita mau melakukan query, kita nggak perlu menulis kayak gini, gitu ya. Semuanya dihandle oleh si ORM. Seperti itu. Nah, ini di .NET yang terkenal adalah Entity Framework. Di pemrograman Java, di bahasa Java yang terkenal adalah Hibernate, gitu ya. Dan juga OpenJPA. Di Python ada Django, ya. Django ini sebenarnya framework web ya. Framework untuk membuat web menggunakan bahasa Python. Lalu mungkin semester depan pemrograman website itu pakai bahasa PHP, framework-nya adalah Laravel ya. Laravel juga memiliki ORM ya, sehingga kalau melakukan query lebih enak gitu ya. Jadi kenapa pakai ORM?
itu katanya mempercepat waktu pengembangan ya, ngodingnya itu lebih mulus ya, tidak terganggu dengan menulis perintah SQL, menjalankan perintah SQL, membaca hasil query dan seterusnya, gitu ya. Lalu di sini ya kita tidak perlu menulis tadi membuat connection string, terhubung ke database dan seterusnya. Ini sudah dihandle oleh si ORM. Lalu keamanan ya, ORM biasanya sudah dilengkapi tools-tools gitu ya yang meminimalkan atau menghilangkan serangan injeksi SQL atau SQL injection. Jika tertarik dengan ini, apa itu injeksi SQL? Silakan ya, ini kuping-kuping saja. Ini merupakan celah keamanan yang sangat apa nih? Sebaiknya kalau bikin aplikasi jangan sampai ada injeksi SQL karena ini sangat parah gitu ya. Kalau sampai aplikasi kita itu ada celah di injeksi SQL. Lalu dengan ORM kita bisa nulis sedikit kode ya dibandingkan kalau kita pakai SQL biasa. Kelemahannya adalah mungkin belajarnya agak lama gitu ya. Kita butuh penyesuaian untuk menggunakan SQL, kita butuh belajar. Kemudian yang kelemahan lain adalah performa ya, performa ORM itu jika dibandingkan SQL itu jauh lebih lambat gitu ya. Apalagi jika misalkan ada query yang kompleks, maka ORM itu kalah telak gitu ya. Secara umum ORM itu lambat dibandingkan SQL yang tadi dipelajari. Oke, itu saja mungkin pertemuan kita kali ini. Apakah ada pertanyaan dari materi yang disampaikan? Nggak ada? Kalau nggak ada, ini mungkin ini ya, saya tambahi deskripsi tugasnya, yaitu presentasikan dalam bentuk video gitu ya, dalam bentuk video diupload ke YouTube gitu ya. Mungkin nanti saya tuliskan di MMP gitu ya, bahwa ini slide ke-24, ini tugasnya dikerjakan secara berkelompok gitu ya, secara berkelompok. Lalu di sini ada spesifik gunakan pendekatan OOP saat melakukan koneksi database ataupun saat melakukan query gitu ya. Dikumpulkan kode program, ya screenshot hasilnya, screenshot table, ya pada database PGAdmin. Kalau dari saya, boleh pakai PGAdmin, boleh pakai MySQL, boleh pakai SQL Server, atau satu lagi ada SQLite gitu ya. Ada banyak sekali database di sana gitu ya. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan kita malam ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.